Benar Tuhan Yesus, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Tanpa penyalipan tidak ada satupun orang yang bisa menang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Karena itu kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya kuasa salib Kristus telah membuat kami menang. Kematiannya supaya kami ditebus ya dari dosa-dosa kami, dan kebangkitannya supaya kami hidup mengalahkan maut. Kenaikannya ke sorga supaya kami juga disiapkan tempat di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar suara Tuhan malam hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Baik. Ya, kita baca dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan, ya. Saya ayat 11, saudara-saudara yang kekasih ayat 12, nanti 18 kita bersama-sama. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, saudara-saudara. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman, merenungkannya dan melakukannya tiap-tiap hari. Tema kita hari ini, baik Allah yang Maha Kuasa. Ini ya, menarik ya, tema kita baik Allah, the temple of the Almighty God. Dari 2 Corinthians 6 ya, 11 until 18 ya. Di sini ayat 11 sampai kepada ayat 15 ya. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus, kepada kita jemaat Tuhan hari ini ya. Dia mau berbicara terus terang kepada kita. Karena hati mereka, Paulus dan tim, terbuka lebar-lebar bagi kita yang mendengar suara Tuhan ya. Zaman dulu jemaat di Korintus, sekarang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Menurut dia, mereka jemaat itu harus menerima apa nasihat-nasihat dari Paulus dan timnya ya. Terutama tentang pasangan yang tidak seimbang. Yaitu siapa? Orang-orang yang tak percaya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gak boleh sama katanya. Persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi ada kebenaran, ada kedurhakaan. Ini. Lalu apa? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Rasul Paulus menyatakan kebenaran itu adalah terang.
kedurhakaan itu adalah gelap. Dua inti utama di muka bumi ini, ada terang, ada gelap. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, gelap gulita masih menyelimutinya. Yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Jadi Tuhan datang menjadikan gelap itu menjadi terang. Gelap itu dijadikan menjadi terang. Itu sebabnya Yesus mengatakan dirinya, akulah terang dunia. Ya. Kota yang tersembunyi tidak akan diterangi oleh cahaya Tuhan. Ini menarik ya. Jadi dia terang dunia. Gak ada persamaannya. Jadi kalau Paulus mengingatkan jemaat di Korintus juga kepada kita, tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Amin. Sama dengan terang dan gelap, nggak bisa nyatu. Ini dia ya, itu dia. Lalu apa? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ini masuk kepada tema ya. Baik Allah yang hidup, demikian ayat terakhir firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi baik Allah yang maha kuasa. Itu dia tema kita. Jadi apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Paulus mengutip firman Allah ini ya, ayat 16 itu dari Imamat 26 ayat 12 ya. Juga Yehezkel 37 ayat 27. Ini hebat ya. Jadi kita adalah baik Allah. Saudara dan saya, kita semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan adalah baik Allah. Karena baik Allah, Alkitab menulis, Allah akan diam, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. I will dwell in them. Ini hebat ya. Aku akan diam, I will dwell in them. Karena kita baik Allah, ada Allah yang diam bersama-sama kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi yang kita dapat di sini sebagai baik Allah yang maha kuasa, yang maha kuasa itu akan diam bersama-sama kita. Yang berikut, dan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi bukan hanya diam bersama kita, Allah yang maha kuasa itu hidup di tengah-tengah kita. Ada Allah. Pertanyaannya, apakah betul ya Allah diam di tengah-tengah kita, bersama kita ya? Itu pertanyaannya, supaya kita introspeksi diri ya, melihat ke dalam diri kita ya. Lalu apa lagi? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Intinya Allah yang maha kuasa itu pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dialah Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Dan kita umatnya. Wah, ini hebat ini ya. Artinya Allah sendiri yang memilih kita sebagai umat. Berbahagialah kau karena menjadi umat Allah. Tidak semua Allah memilih itu. Amin. Dipilih sebelum dunia diciptakan. Hanya kita tahu sekarang saat kita sudah hidup. Ada yang udah tua, ada yang masih muda ya, macam-macam. Ada yang remaja, pemuda, anak-anak. Kita tahu kita dipilih sekarang ya. Tadinya kita nggak tahu. Karena saya sendiri jujur ya, Bapak ini saya sendiri ya, tadinya nggak mengenal siapa Allah itu ya. Hidup semau-maunya hidup, nggak peduli orang lain. Jadi kalau kita baik Allah yang hidup, Allah hidup bersama kita, ada peduli, ada kasih Allah di dalam kita. Amin. Ada kuasa Allah yang mengalir. Jadi yang pertama di sini ya, statement Tuhan terhadap baiknya. I will dwell in them and walk among them. Ini menarik ya. Kalau di Alkitab dia bilang diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Tapi kalau dalam bahasa New King James Version, dwell and walk among them. Diam dan berjalan. Jadi Allah pencipta itu berjalan bersama saudara dan saya. Amin. Amin enggak? Luar biasa, melangkah bersama. Jadi setiap langkahmu ada Allah yang beserta kita.
Itu sebabnya Allah berkata kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa mau berjalan ke tanah Kanaan, tempat yang kau pijak itu menjadi milikmu, katanya. Kok bisa? Karena semua alam semesta ini yang punya adalah Allah. Jadi kalau Allah berjalan bersama kita, luar biasa kita diberkati. Jangan ada keraguan-raguan. Walaupun dalam tanda petik ya, kita sepertinya nggak punya apa-apa. Sepertinya, waduh, saya nggak punya uang Pak Pendeta. Ya kalau nggak punya uang, kita punya Allah. Allah yang punya emas dan perak di muka bumi ini. Tapi juga Allah tidak suka orang yang malas. Amin. Kalau mau punya uang bekerja, jualan, dagang, ya. Jadi pegawai, jadi pedagang, pekerja. Ada macam-macam, ada yang jadi YouTuber, ada yang macam-macam ya. Tapi rajin percaya kepada Tuhan. Karena orang malas tidak suka. Ya, dalam Amsal sangat jelas Tuhan berbicara apa? Mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, lalu kemiskinan datang menyerang. Jadi kalau orang suka tidur, malas, nggak ada rezeki di situ. Tapi kalau kita giat mencari Tuhan, giat bekerja di ladang Tuhan, segala macam, Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langitnya untuk kita. Amin. Itu dia. Jadi dia bukan hanya dwell, but walk among them. Bersama kita, bersama orang yang percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Itu yang pertama. Jadi ada statement Tuhan, ayat 16. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menerima baiknya? Ya, ayat 17. Dia bilang begini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Yang pertama, cara Tuhan menerima baiknya, keluar dari antara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan. Yang tadi, ya, lawan dari kebenaran itu, ya, lawan dari kebenaran. Kedurhakaan, ya. Keluar, tidak boleh berjalan, bergaul, bersahabat dengan mereka. Amin. Keluar, pisahkan dirimu. Tapi bagaimana kalau kita bekerja? Ya kerja aja, tapi tidak terlalu jauh mendekat ya. Tentu di dunia ini banyak orang tidak percaya Tuhan. Bagaimana hidup kita? Ya kita, iman kita tetap sama Tuhan. Jangan malah kita digoyang. Gara-gara dia punya harta atau punya uang atau punya apa, akhirnya kita ikut. Keluar dari hidup pergaulan mereka. Karena mereka milik dunia ini. Saudara dan saya adalah bait Allah, milik Allah. Dan kita, begitu kita dipanggil Tuhan, ada jaminan masuk surga, amin. Karena dialah pemilik surga. Dia telah datang dari surga. Yesus Kristus namanya, firman Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang maha kuasa, the Almighty, ya. Luar biasa. Ho Pantokrator, yang maha kuasa, ya, bahasa Yunaninya itu ya. Lalu apa? Yang pertama, keluar dari mereka. Jangan bersama-sama dengan mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Jadi kita memisahkan diri. Tidak hanya keluar, pisahkan. Jangan ikut-ikut ibadah-ibadah mereka. Ya. Apalagi kau sampai tergiur minta maaf ini. Ikut keyakinan mereka. Ini luar biasa. Kau tinggalkan surga yang kekal itu untuk masuk ke dalam neraka. Ini sangat jelas. Hanya dua tempat, kebenaran, kedurhakaan. Kebenaran tempatnya di surga. Yesus itu kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui kebenaran, melalui aku. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka, ya, kemudian tidak mau meninggalkan cara hidup mereka, malah gabung dengan mereka, ya kita meninggalkan Tuhan meninggalkan kebenaran. Itu dia. Jadi cara Tuhan menerima baiknya, begitu caranya. Lalu apa akibat statement dan cara Tuhan menerima baiknya? Ayat 18. Dan aku akan menjadi Bapamu, ya,
Pertama-tama kalau kita betul-betul percaya, ya, Dia diam bersama kita, hidup di tengah-tengah kita, ya, Dia Allah kita, kita umatnya. Kemudian kita keluar dari antara mereka, memisahkan diri dari antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menjamah apa yang najis, maka Tuhan akan menerima saudara dan saya. Amin. Bukan hanya diterima, and I will receive you, dan aku akan menjadi bapamu. I will be a father to you. Ini hebat. Jadi ada hubungan yang baik antara Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi itu, dengan semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yang menerima anaknya, ya. Itu dia. Ini hebat ini, ya. Yang mau bahwa kita percaya baik Allah yang hidup, yang maha kuasa, ya. Dia akan menjadi Bapa, kita berubah status, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ini luar biasa. Jadi Tuhan menganggap semua laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Dia menjadi anak-anaknya. Ini hebat, ya. Jadi saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan ini, saudara menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai Bapa, tentu Dia bertanggung jawab terhadap anak-anak kita aja di dunia ini. Kata Alkitab, Yesus berkata, kamu aja Bapak di dunia, kalau anakmu minta roti, tidak mungkin kau kasih anakmu minta ikan, nggak mungkin kau kasih ular. Apalagi aku Bapakmu. Jadi Dia Tuhan pencipta itu menganggap dirinya Bapak kita, kita anak-anaknya. Jadi di situ tidak ada kakek, tidak ada cucu, bukan keponakan dengan paman, tetapi anak dengan hubungan relasi sangat dekat. Yang tadinya kita sudah dibuang jauh karena mengikuti natur Adam yang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga kita terpisah dari Allah. Sekarang karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menganggap kita anak-anaknya. Amin. Dan ini firman Tuhan yang maha kuasa. Alkitab menulis, siapa itu yang maha kuasa? Tolong baca Wahyu 1 ayat 8. Keras. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu kata Yesus. Ada orang bilang, wah itu bukan Yesus Pak yang ngomong, itu Allah. Coba baca ayat 7 sebelumnya. Siapa yang ngomong ini? Ayat 7 dan 8 itu satu kata. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Dan mereka yang menikam Dia, Allah nggak pernah ditikam. Yang pernah ditikam Tuhan Yesus di kayu salib. Dia datang di awan-awan. Lalu Dia bilang, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, yang akhir. Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi Yesus itu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia Alfa dan Omega. Dan Dia the Almighty, Ho Pantokrator. Inilah yang dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 18 ini. Firman Tuhan yang maha kuasa. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah yang maha kuasa. Amin. Yohanes 1:14. Jadi sekarang apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Ada 3 poin, ya. Tadi ada statement Tuhan tentang kita, bahwa kita adalah baitnya yang hidup. Karena kita baitnya yang hidup, bait Allah, Dia akan diam bersama-sama kita. Itu yang pertama tadi, ya. Dwell in them. Berjalan bersama kita. Kemudian Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Amin. And they shall be my people, ya. I will be their God and they shall be my people. Umatnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memerintahkan kita keluar dari antara mereka. Come out from among them and be separate, says the Lord. Pisahkan, separate dari dirimu, ya. Firman Tuhan. Kemudian, don't touch what is unclean. Jangan sentuh apa yang najis. And I will receive you. Dan aku akan menerima kamu. Jangan sentuh apa yang najis. Itu sebabnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku Don't touch. Jangan sentuh. What unclean. Apa yang najis. Kalau clean itu bersih. Unclean itu yang najis. Ya. Don't touch. Ini luar biasa nih. Ya. What is unclean. And I will receive you. Cara kita diterima Tuhan. Kita harus keluar dari antara mereka. Dan memisahkan diri. Tidak boleh menyentuh apa yang Ini hebat ini. Kemudian akibatnya, I will be a father to you. Aku akan menjadi bapakmu, katanya. Inilah pernyataan Tuhan. Dialah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sekarang dia menjadi bapak kita. Amin. Bapak, ibu, mama, anak-anak, semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, yang percaya Tuhan pencipta itu sudah menjadi bapakmu, dan kau anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Yang berbicara ini Tuhan, Lord, the Almighty, yang Maha Kuasa. Tentu sebagai bapak dia akan pelihara kita. Masa depanmu juga pelayanan bapak, ya. Kalau ada orang yang berdagang saat ini, ya dagangannya juga dipelihara Tuhan. Kalau ada orang bekerja dipelihara Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memisahkan diri dari mereka. Amin. Keluar dari antara mereka. Jangan menyentuh apa yang najis. Yang najis itu apa sih? Contoh, kalau kau menjadi koruptor, yang bukan hakmu kau ambil. Atau kau sering mencuri, atau copet, atau begal, atau rampok, atau menipu orang, atau membungakan uang yang gak karu-karuan, apalagi puluh-puluhan persen bunganya, ya. Itu yang najis. Karena itu Tuhan tidak berkenan. Amin. Firman Tuhan, jangan mengingini, ya. Jangan mencuri, jangan berzina, itu semua yang najis. Ya, pokoknya jangan sentuh apa yang najis. Itulah maka kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan, dan dia akan menjadi bapa kita. Says the Lord, the Almighty. Ini firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita belajar. Kalau dia menjadi bapa kita, apa persoalan kita? Ya. Segala macam gak ada persoalan. Karena dia yang punya segala sesuatu. Napas kita pun adalah miliknya. Amin. Tentu dia akan pelihara. Contoh begini. Kita punya motor atau punya mobil. Karena kita pemilik, tentu supaya bagus motor itu jalannya, mobil itu lancar, kita servis dong, ganti oli. Amin. Sesuai dengan waktu berkala servisnya. Tuhan juga begitu sama saudara dan saya. Sebagai bapak, dia akan poles you kalau you mendekatkan diri kepada dia. Contoh nih, bapak tidur. Kau perlu sesuatu. Katakanlah bikin surat A, B, C. Lalu kau nggak ngomong sama saya. Mana saya tahu? Sama Tuhan nggak ngomong, dia tahu. Dia Maha tahu. Tapi dia rindu anak-anaknya berbicara kepada dia. Ada hubungan. Sebagai bapak, dia ingin mendengar suaramu, suara hatimu, keinginanmu, cita-citamu. Serahkan sama dia. Kalau dia sudah menjadi bapakmu, lapor. Pak, saya mau surat ini, surat itu. Dikerjakan. Saya nggak punya uang, Pak. Saya minta begini dalam nama Yesus. Ya penting kita lapor. Mau dikasih nggak dikasih, tentu bapak tadi menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak. Contoh kita maksa nih, saya kepengen makan ini, makan itu. Bapak kita, Tuhan pencipta, dia tahu makanan itu bisa membuat kita kondisi tubuhnya nggak bagus.
tentu Tuhan akan cari makanan yang terbaik. Amin. Seperti dia bilang, anakmu minta ikan, masa kau kasih ular? Minta roti, masa kau kasih batu? Aku juga tahu makanan anak-anakku yang terbaik apa. Rezeki anakku yang terbaik dari mana? Amin. Dia akan pelihara. Karena itu jangan keraskan hatimu. Hari ini, saudara dan saya, semua orang yang mendengar firman Tuhan malam ini adalah bait Allah yang maha kuasa. Ya, the temple of God, the Almighty. Amin. Jadi yang maha kuasa, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang, tapi dia maha kuasa. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha besar. Siapa dia? Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ada firman-Nya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Aku, di situ Aku ada. Bukan hanya itu, Aku adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Dia beserta kita. Itu sebabnya dia akan datang bersama kita, berjalan bersama kita. Dia akan menerima kita sebagai anak-anaknya. Yang penting jangan menyentuh apa yang najis, ya. Menjauh dari mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka yang duniawi ini. Amin. Dari mana tahu? Walaupun dia ke gereja, anak Tuhan, kalau dia sifatnya duniawi, udah, berarti dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena semua apa yang kita punya, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Amin. Semua yang kita punya. Karena itu hari ini kita sudah mendengar suara Tuhan. Statusmu dan statusku, status kita semua, status jemaat di Korintus juga sekarang, yang menerima dia sebagai kita, yang percaya kita sebagai baitnya, dan menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita adalah anak-anaknya. Jadi mulai hari ini jangan lagi rendahkan dirimu. Amin. Dia raja di atas segala raja, kau anak-anaknya, berarti kau semua raja. Saya senang, ya, kita menjadi raja karena Tuhan yang kita sembah. Namanya Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja, yang maha kuasa. Dia yang awal, dia yang akhir, dia alfa dan omega. Dia yang ada dulunya, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sampai kiamat dia tetap Tuhan. Amin. Dan dia sudah pergi menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Nanti kita rayakan hari kenaikan tanggal 26. Amin. Ya, kita berdoa, kita berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berkata-kata sampai di sini, tapi firman-Mu meteraikanlah menjadi rema oleh kuasa Roh Kudus dalam roh hati kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak laki-laki Allah, anak-anak perempuan dari Allah yang maha kuasa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini masing-masing kita, apa yang kau inginkan, baik yang di sini yang sedang beribadah, juga di luar sana yang mendengar firman Tuhan lewat YouTube, jangan keraskan hatimu. Katakan kepada Bapamu bahwa kau adalah baitnya yang maha kuasa. Sehingga apapun pokok doamu, serukan sekarang 1-2 menit berbicara kepada Allah, kepada Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Katakan, akulah anakmu. Kalau kau laki-laki, katakan aku anakmu laki-laki. Kalau kau perempuan, katakan aku anakmu perempuan. Sebagai anak, aku minta A, B, C. Masa depanmu, semua pergumulanmu, katakan kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Tuhan Yesus ada bersama kita, mendengar suara kita. Dialah Bapa kita, kitalah anak-anaknya. Termasuk saya yang berbicara ini, ya, hambanya, akan meminta kepada dia, Tuhanku, Rajaku, Engkaulah Bapaku. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, ya Abba, ya Bapa. Aku anakmu laki-laki, aku hambamu. Aku minta, berikanlah aku kesehatan, panjang umur, roh hikmat, makrifat dari surga, mengerti firman-Mu, menyampaikannya dengan baik dan benar, sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan pikiranku,
Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tangan-Mu Bapa kepada kami semua. Malam ini kami terima tumpangan tangan dari Tuhan Yesus Kristus, tangan yang maha kuasa, yang berlobang paku, yang penuh kuasa, bukan hanya mengalahkan iblis dan maut, tapi juga berkuasa di sorga dan di bumi, berkuasa untuk memberikan apa